Oke, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel saya, channel Miftahun Ni'am. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi Bapak Ibu. Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu. Allah Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan atas segala aktivitas yang dijalani Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Melihat di kolom komentar YouTube saya, itu ada salah satu viewers yang bertanya begini, orang tua saya insya Allah Mei berangkat, kebetulan udah pada lansia, khususnya ibu saya. Kemungkinan akan sering didorong dengan kursi roda. Pertanyaan saya, kira-kira butuh berapa real lagi ya untuk jasa dorong-dorong dan sewa kursi roda? Oke, nah ini timbul satu pertanyaan, tetapi mungkin di pada kesempatan kali ini akan kita bahas lebih luasnya lagi bagaimana cara kalau kita sebagai anak menservis, istilahnya itu memfasilitasi bapak ibu kita atau kakek nenek kita yang mau berangkat haji, padahal beliau ini adalah lansia dan juga kita tidak ikut mendampingi pergi ke tanah haram. Kemudian bagaimana cara kita untuk supaya ibadah hajinya bapak ibu kita atau orang tua kita tadi itu adalah lebih optimal, tetapi kita juga tidak bisa mengikuti mereka. Nah, simak terus video ini karena saya akan membahasnya lebih lanjut. Sebelum kita mulai video pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Miftahun Ni'am. Saya adalah jamaah haji reguler tahun 2024 dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Status saya haji adalah cadangan awalnya, tapi alhamdulillah masih bisa dapat kuota untuk keberangkatan tahun 2024. Dan saya berangkat tidak menggunakan KBIH atau biasa disebut jamaah haji non KBIH atau jamaah haji mandiri. Video tips tentang jamaah haji mandiri bisa Bapak Ibu simak di playlist berikut, dan juga cerita saya terkait dengan haji 2024 full saya bahas mulai dari keberangkatan sampai kepulangan ada di playlist berikut ini. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Bagaimana sih persiapan jamaah haji lansia yang dia berangkat haji itu tanpa pendamping, alias ya cuma mungkin sedikit sekali orang yang kita kenal dalam satu kloter atau satu rombongan yang kita berangkat itu. Jadi terjadi beberapa dilema ya bagi anak-anak putra-putri dari seorang bapak ibu, yang bapak ibu ini berangkat haji kemudian anaknya ini merasa khawatir bahwa orang tuanya ini kan sudah tua, mungkin juga ada penyakit-penyakitnya, terkendala kesehatannya, terkendala fisiknya. Nanti bagaimana keadaannya di sana, bagaimana ibadahnya di sana, apakah bisa maksimal atau tidak. Nah, itu mungkin selalu menjadi pertanyaan juga di kalangan orang-orang yang haji. Dan juga itu juga saya alami, saya sendiri juga mengalami bahwa ibu saya itu juga tergolong lansia, 60 tahun plus ya. Dan juga beberapa teman sekamar saya bahkan sangat lansia sekali, umurnya juga sudah hampir 80 kalau tidak salah, dan juga ada keluhan kesehatan dan juga keterbatasan fisik lainnya. Nah, jadi ini juga bisa menjadi sharing-sharing lah intinya kita di sini. Yang pertama yang bisa Anda lakukan ketika nanti Bapak Ibu Anda yang lansia itu akan berangkat haji, yang pertama itu adalah cara paling mudahnya itu adalah ikutkan beliau ini ke dalam KBIHU. Nah, ini cara yang paling mudah nanti biar supaya lebih mudah dalam berkomunikasi dengan mereka, berkomunikasi terkait dengan menyampaikan ritual-ritual ibadahnya. Pihak KBIHU itu juga selalu mendampingi, nanti juga membimbing apa yang harus dilakukan ketika
lagi tawaf, lagi sa'i itu akan diajarkan juga di dalam KBIH-nya itu. Tetapi juga kita tidak bisa berlepas tangan kepada KBIHU saja, kita juga harus memahamkan secara pribadi kepada si jamaah hajinya. Nah, ini adalah terkait dengan KBIHU juga. Nanti misalkan kalaupun KBI, kalaupun jamaah haji itu ada yang ikut KBIHU dan juga jamaah haji itu lansia, maklum biasanya lansia itu kan ya terkendala dari segi komunikasi juga ya. Ketika di Saudi mereka tidak memegang HP, tidak bisa internetan dan lain sebagainya. Kita bisa menjadikan si KBIHU itu perantara ketika nanti butuh apa, menghubungi mereka, terus juga nanti butuh apa, nanti bisa kita komunikasikan terlebih dahulu dengan petugas KBIHU-nya. Seperti itu. Tips yang kedua menurut saya, ini juga sebisa mungkin lah, kalau bisa itu diajarin gimana caranya mengoperasikan handphone, terutama handphone Android ya. Nanti bisa difasilitasi dibelikan untuk handphone yang murah-murah saja, yang penting bisa WA, juga seperti itu, bisa dihubungi. Toh juga yang teman saya sekamar yang lansia itu juga, yang saya ceritakan, yang saya sebut tadi, itu juga pada kenyataannya ketika momen haji itu dia baru pegang HP atau belajar bagaimana mengoperasikan HP. Itu saja bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan para sesepuh-sesepuh Bapak Ibu, bagi yang mau berangkat haji belum bisa mengoperasikan HP atau internet, bisa diajarkan secara intensif biar lebih paham dan bisa mengerti. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kita mengetahui nomor telepon atau nomor WA dari karu atau ketua rombongan dan juga karu ketua regu dan juga karom ketua rombongan dari rombongan dan juga regu yang diikuti oleh Bapak Ibu kita yang lansia tadi. Dan juga yang ketiga, kalau perlu nanti minta nomornya ketua kloternya. Selain karu, karom, dan juga ketua kloter itu kita yang di tanah air sebisa mungkin punya nomor ketiganya. Nah, nanti jika terjadi masalah dengan Bapak Ibu kita bisa berkomunikasi dengan salah satu dari 3 orang tersebut yang bertanggung jawab atas rombongannya, atas regunya, atas kloternya. Itu secara efektif adalah mereka itu. Kemudian yang keempat, ini saya harapkan ya, itu Bapak Ibu yang berada di tanah air yang tidak ikut berangkat ke tanah haram, sementara Bapak Ibunya itu berangkat haji dan juga lansia, ini saya sarankan untuk menyelesaikan pembayaran segala kewajiban nanti selama haji. Contohnya itu adalah biaya dam. Dam itu sudah akan menjadi kepastian ketika kita berangkat menggunakan haji reguler Indonesia, karena hajinya itu haji tamattu. Kemudian kalau mau berkurban di Mekah juga bisa, nanti dipersiapkan dananya juga. Nah, kemudian kalau mau city tour nanti juga diatur berapa biayanya, kemana saja. Nanti Bapak Ibunya yang di Tanah Suci tinggal ngikut-ngikut aja tanpa harus bayar-bayar. Kemudian yang selanjutnya ini adalah pembayaran mungkin terkait dengan paket dorong kursi roda. Kalau Bapak Ibunya itu adalah lansia seperti yang tak ceritakan di depan tadi, itu pasti akan membutuhkan jasa dorong kursi roda minimal berapa kali ya? 3 kali. Kalau haji reguler Indonesia itu pertama itu dia pasti butuh akan tawaf sa'i ketika umroh sunnah, umroh ketika pertama kali mendarat di kota Mekah. Itu biasanya melakukan umrah sunnah. Itu pasti kan ada tawaf dan juga
apa namanya, sa'i. Nah, itu pasti kalau lansia yang tidak kuat untuk berjalan, pasti mereka membutuhkan jasa dorong. Yang kedua, itu ada tawaf ifadah beserta sa'i untuk hajinya. Nah, ini juga pasti butuh jasa dorong kursi roda. Nah, kemudian yang ketiga ini untuk tawaf perpisahan, tawaf wada sebelum kita meninggalkan kota Mekah, itu biasanya ada tawaf wada. Nah, ini ketiganya ini istilahnya ini garis besar yang harus diselesaikan oleh jamaah haji, baik itu lansia maupun yang non lansia. Bagi yang lansia, otomatis kan mereka butuh jasa dorong kursi roda karena mereka tidak memungkinkan untuk melakukan tawaf sa'i tersebut secara mandiri. Nah, ini juga perlu disiapkan biayanya. Nah, tadi saya alhamdulillah mengontak salah satu kenalan saya yang berada di Saudi Arabia. Nanti kalau Bapak Ibu membutuhkan channel link untuk melakukan kegiatan dorong kursi roda ini, teman saya bersedia untuk memfasilitasinya. Nanti bisa kontak saya melalui WA di link deskripsi di bawah. Untuk kisaran harganya, paket dorong kursi roda ini dari pengalaman teman sekamar saya yang lansia tadi yang saya ceritakan. Beliau ini berangkat 2 orang, suami istri. Nah, untuk event haji saja itu beliau ditarik sekitar, kalau tidak salah ya, itu sekitar 12 juta. 12 juta itu untuk segala sesuatu yang terkait dengan tawaf, sa'i selama ritual haji ini berlangsung. Nah, jadi itu sudah paket komplit sekitar segitu untuk 2 orang. Nah, itu sedikit gambaran untuk Bapak Ibu semuanya yang mungkin nanti membutuhkan jasa dorong kursi roda tersebut. Karena memang mendorong kursi roda itu tidak gampang ya. Itu butuh tenaga yang ekstra. Apalagi tawafnya itu tidak di pelataran Ka'bah. Tawafnya itu adalah di lantai 2 Masjidil Haram. Itu kalau saya tracking mungkin bisa hampir 1 kilo kalau tidak salah. Tolong mungkin kalau ada yang bisa mengkoreksi berapa jaraknya, silakan dikoreksi. Nah, tadi poin yang keempat tadi adalah menyelesaikan pembayaran-pembayaran dam, kurban, sititur, paket dorong kursi roda, dan lain sebagainya. Nah, itu sebaiknya sebelum si jamaah haji berangkat, itu diselesaikan pembayarannya dulu ketika di tanah air. Nanti mungkin bisa via transfer atau cash dengan KBIH-nya juga bisa. Nanti bisa membantu untuk memfasilitasi penyediaan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan haji tadi yang saya sebutkan. Nah, kalau mungkin tidak berangkat dengan KBIH, ya berarti cari sendiri, nanti bayar dam kemana, bayar kurban kemana, sititur kemana, dan juga dorong kursi roda bayar kemana dan dibantu oleh siapa, nanti butuh untuk mencari sendiri. Yang poin kelima, ini adalah pastikan barang bawaan dan segala kebutuhan yang mendasar terkait dengan haji itu sudah terbawa semua di dalam koper, baik itu koper yang bagasi ataupun koper yang kabin. Nanti jangan lupa mungkin video saya mungkin bisa bermanfaat terkait dengan tips packing kebutuhan haji selama di Makkah Madinah. Bisa Bapak Ibu tonton juga untuk referensi, dan juga nanti untuk jamaah lansia mungkin bisa didampingi, karena mungkin lansia kalau di umur segitu untuk mengurusi hal-hal seperti ini dipastikan saya bisa berani jamin pasti bingung. Ini butuh tenaga yang muda-muda, tenaga yang lebih bisa memahami lah untuk urusan-urusan seperti ini. Jadi harapannya bagi teman-teman yang mempunyai Bapak Ibu yang lansia yang hendak berangkat haji, didampingi selama sebelum keberangkatan itu didampingi, mau mengantar kemana, mau packing apa, di mana, mau belanja kebutuhannya apa, itu didampingi.
Untuk kebutuhan-kebutuhannya mungkin butuh mau beli kain ihram di mana nanti dipilihkan agar menjadi pilihannya itu semakin bijaksana karena kita membantu yang ya kita sebagai kaum yang lebih muda itu lebih mengerti akan berbagai informasi yang ada melalui teknologi. Mungkin seperti itu dari saya. Mungkin kalau ada tambahan terkait dengan tips persiapan jamaah haji lansia yang berangkat tanpa pendamping, bisa Bapak Ibu sampaikan di kolom komentar. Atau Bapak Ibu kalau ada pertanyaan terkait segala hal tentang haji, tentang umroh, boleh silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Sementara sampai di sini, semoga kita semuanya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan dalam aktivitas sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah haji atau umroh, semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk melaksanakan haji umroh di Baitullah beserta dengan keluarga yang Bapak Ibu sayangi. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri video ini sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.